warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Hasimi karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan jurnal yang berjudul Manajemen Proyek dalam Manajemen Sistem Informasi. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan pembicara kita. Yang pertama atas nama Rofikur Rahman Hidayat dan yang kedua atas nama Zainul Heroni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Jurnal Manajemen Proyek dalam Manajemen Sistem Informasi adalah cara untuk mengelola sumber daya seperti data, anggaran, dan manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sistem informasi. Aspek penting dari manajemen sistem informasi karena dapat memantau kelancaran pelaksanaan proyek beserta pemanfaatan sumber daya yang efisien berdasarkan penelitian yang dilakukan. Penelitian sistematis literatur review atau biasa disingkat dengan SLR pada jurnal antara 2019 sampai 2023 menunjukkan bahwa studi kasus dominan dalam penelitian tersebut adalah digital servitization. Digital servitization adalah proses perubahan model bisnis yang komprehensif dan kompleks di mana lingkungan, strategi dan struktur itu saling berinteraksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian perangkat lunak menjadi fokus utama dalam banyak penelitian yang terkait dengan bidang terkait. Metode SLR merujuk sebagai alat untuk mengidentifikasi pendekatan metodologi terkait jurnal di bidang manajemen proyek dalam kurun waktu 2019 sampai 2023. Metode yang dapat membantu dalam memahami tren penelitian, isu-isu yang menjadi fokus pertanyaan, dan pendekatan yang digunakan dalam bidang tertentu secara lebih baik dan terperinci. Adapun studi kasus pada jurnal kali ini akan dijelaskan oleh pembicara kedua. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan pembicara pertama, yaitu tentang studi kasus apa yang banyak digunakan dalam managing project dari tahun 2019 sampai 2023. Data-data yang ditemukan kemudian dikelompokkan berdasarkan studi kasus yang diangkat dalam penelitian serta pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi jurnal-jurnal yang memiliki relevansi langsung dengan topik yang diteliti dan pendekatan yang digunakan. Ada beberapa studi kasus yang banyak digunakan dalam managing project. Salah satunya ada construction project, yang dimana dalam konteks proyek konstruksi, subbab yang termasuk dalam pembahasan masalah atau problem statement umumnya meliputi beberapa hal yang mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada. Berikut adalah beberapa contoh subbab yang sering ditemukan dalam masalah proyek konstruksi. Yang pertama ada identifikasi masalah. Di bagian ini dijelaskan masalah utama yang dihadapi dalam proyek konstruksi, seperti keterlambatan penyelesaian proyek dan biaya dan pembengkak atau kurangnya kualitas material. Selanjutnya ada penyebab masalah. Mengidentifikasi penyebab dari masalah yang muncul, misalnya kurangnya koordinasi antara pihak terkait, masalah teknis dan dalam desain, atau kendala sumber daya manusia dan material. Ada juga dampak masalah. Penjelasan tentang dampak yang ditimbulkan oleh masalah tersebut seperti peningkatan biaya, keterlambatan penyelesaian, atau penurunan kualitas bangunan yang dihasilkan. Ada juga tentang tantangan dalam pengelolaan proyek. Membahas tantangan yang dihadapi dalam manajemen proyek, misalnya dalam hal pengelolaan waktu, anggaran, tenaga kerja, atau komunikasi antara stakeholder.
Ada juga kemudian ada solusi yang diperlukan, berisi penjelasan tentang solusi potensi yang perlu diterapkan untuk mengatasi masalah. Baik itu perbaikan proses manajerial, penggunaan teknologi baru, atau pendekatan baru dalam manajemen sumber daya. Yang terakhir ada kendala hukum dan regulasi. Pembahasan mengenai kendala yang mungkin timbul akibat ketidakpastian hukum atau perubahan regulasi yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek konstruksi. Masing-masing subbab ini membantu untuk mendalami dan memahami masalah yang terjadi sebuah proyek konstruksi dan mencari solusi yang efektif dalam mengatasinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya bicarakan tentang studi kasus yang banyak digunakan dalam managing project dari tahun 2019 sampai 2023. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang tiada batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.